Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Oke, di video kali ini ya aku ingin berbagi tentang bisnis apotek lagi. Ini ada pertanyaan ya dari beberapa teman ya. Adakah omset apotek yang omsetnya sudah besar ya, paling enggak 100 juta tetapi masih rugi? Nah, nanti jawabannya akan aku sampaikan di video ini ya, biar kalian nggak salah tangkap ya, bahwasanya untuk mencapai profit itu harus minimal omset sekian atau omset 100 juta pasti profit, itu belum tentu. Nanti aku bahas di video ini ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk bisnis apotek itu memang berbeda-beda untuk setiap wilayah atau daerah ya. Untuk di daerah yang Jawa ya, terutama perkotaan, mungkin faktor harganya kan berbeda dengan daerah yang pinggiran. Karena di daerah pinggiran kita margin itu bisa sampai 30% ya. Maka untuk daerah luar Jawa bisa sampai 40%, tergantung jenis obatnya. Jadi di mix, ada yang obat kita jual dengan profit yang mungkin cuma 10% atau 15%, tapi ada juga obat yang kita jual dengan profit sampai 40-50%. Nah, kembali ke pertanyaan yang semula ya, apakah bisnis apotek dengan omset 100 juta itu pasti untung? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Nah, kita lihat dalemannya guys. Jadi omset 100 juta itu profit margin kotornya itu berapa? Jadi kalau omset 100 juta margin kotornya itu 15% atau sekitar 15 juta, terus biaya operasional itu lebih dari 15 juta per bulan, maka berarti apotek dengan omset 100 juta itu masih rugi. Jadi karena margin kotornya cuma 15%. Nah, beda dengan apotek yang omsetnya 60 juta tapi dia di pinggiran ya, dengan margin kotor itu 30%. Apotek di pinggiran itu margin kotor 30%, dia dapat laba kotor itu kan sekitar 18 juta. Biaya operasional di apotek pinggiran mungkin nggak nyampe 10 juta ya. Jadi masih profit sekitar 8 juta per bulan untuk daerah pinggiran ya. Untuk biaya pegawai murah, kemudian biaya sewa juga murah. Jadi otomatis profit bersihnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan apotek di daerah perkotaan yang omsetnya 100 juta. Nah, makanya aku dulu pernah bikin video ya, bagaimana prospek bisnis apotek di daerah pinggiran itu luar biasa. Jadi jangan kalian mindsetnya itu harus di tengah kota terus gitu, enggak. Terutama bagi kalian yang apoteker ya, itu harus berani ngambil keputusan untuk bikin apotek di daerah pinggiran, terutama itu daerah yang ramai tetapi belum ada apotek atau toko obat di situ. Itu pasti lebih menjanjikan dibandingkan dengan di daerah perkotaan, dan investasinya pun juga nggak terlalu besar di daerah pinggiran karena biaya sewa juga murah, terus biaya yang lain juga murah. Jadi kita nggak perlu investasi besar-besar di sana dan balik modalnya juga cepat. Jadi itu. Nah, untuk apotek yang omsetnya 100 juta tetapi masih rugi atau belum profit ya, itu bagaimana penanganannya? Ada dua hal ya penanganannya ya. Yang pertama adalah menaikkan omset. Jadi omsetnya jangan 100 juta. Kalau kalian ngambil margin kotor rata-rata 15%, itu berarti untuk misalnya biayanya sekitar 18 juta misalnya, berarti kalian harus menaikkan paling enggak omset kalian itu ya 120 juta. Jadi jangan 100 juta, karena kalau 100 juta kan margin 15% kan cuma 15 juta. Kalau 120 juta margin 15% sudah 100 berapa itu? 16 sampai berapa itu? Tinggal dihitung ya. Atau lebih amannya lagi 150 juta. Tidak jelas.
Kalau 150 juta margin 15 sudah 22,5 juta margin kotornya. 22,5 juta dikurangi biaya operasional misalnya 16 atau 18, masih ada profit sekitar 4-5 juta. Jadi itu bagi kalian yang di apotek daerah perkotaan yang persaingannya ketat, marginnya nggak bisa naik, ya itu nggak ada solusi selain menaikkan omset. Paling nggak naik omsetnya sekitar 150 minimal, atau kalian marginnya harus dinaikkan. Nah, margin dinaikkan itu kan ada resiko ya. Resikonya adalah nanti harga akan naik. Nah, pada saat kondisi seperti ini menaikkan harga itu sudah nggak relevan lagi. Karena apa? Karena ini biaya harga obatnya sudah naik. Kalau kalian naikkan lagi tambah lagi. Jadi kita harus menunggu beberapa saat sampai harga obat itu stabil, baru kita naikkan. Naikannya itu ya jangan besar-besar ya, paling 1% gitu aja, 1% atau 2%, sehingga ketika omset kalian itu stabil di 100 juta, margin kalian 15% jadi 17% ya, kalau naikkan 2% ya, itu berarti marginmu jadi 17 juta. Kalau biayamu sekitar 16, masih ada profit 1 juta. Kecil ya guys. Ya kecil karena kalian marginnya kecil. Nah, kalau kalian tidak mau kehilangan konsumen, ya kalian harus meningkatkan kualitas layanan. Jadi nanti konsumen yang datang ke apotekmu itu tidak hanya sekedar mengejar harga murah, tetapi pelayanannya yang bagus, obatnya lengkap, stok ada semua, nyari barang A, barang B itu ada semua. Jadi itu lebih menjanjikan. Jadi margin kamu juga agak tebal, terus konsumen kamu itu juga sudah agak menengah ke atas, jadi enggak price sensitif ya. Jadi tidak harga selisih 1.000 aja pindah ya. Ada yang konsumen yang kayak gitu ya. Misalnya beli minyak kayu putih 18.000, terus di apotek lain jual 17.000, dia pindah. Padahal dia nggak memperhatikan dia pindah itu kena biaya parkir, kena bensin lagi dan lain-lain. Ada yang price sensitif seperti itu. Tapi pas konsumen yang price sensitif seperti itu sebenarnya bisa diedukasi. Ya edukasinya yaitu kita tawarkan barang yang lebih lengkap, misalnya pelayanan lebih bagus ya, kita jelaskan produknya, kita kasih tahu beberapa kalau sakit ini obatnya ini kita kasih tahu, terus penjelasannya kita detailkan ya, misalnya kalau minum obat ini harus sekian, harus sebelum makan atau setelah makan. Itu konsumen akan melihat, wah ini enak, ini beli di sini itu informasinya lengkap, terus banyak stoknya juga banyak pilihan, jadi lebih enak. Ya seperti di rumah makan lah. Kalau kalian makan di rumah makan Padang yang menunya banyak banget itu kan, pilihannya banyak, itu kalian kan bisa lebih lebih santai kan di hati. Ini menunya banyak, ini lengkap. Nah begitu pula ketika orang itu masuk ke apotek kita, lihat stok obat kita banyak lengkap, itu pasti dia senang juga. Wah enak, ini apoteknya lengkap, tampak sekilasnya lengkap gitu. Walaupun nanti ketika kita ditanya ada obat A, ternyata obat A nya stoknya nggak ada gitu kan, stoknya nggak, ini yang B masih kosong. Tapi karena tampilannya bagus, lengkap, kelihatan banyak gitu stoknya, maka pasien itu menjadi nggak apa-apa lah, paling memang obatnya itu kosong untuk obat yang dia cari itu, dia bisa nanya obat yang lain mana gitu. Nah itu ya guys. Jadi ada dua hal ya. Kesimpulannya adalah apotek yang omset 100 juta itu belum tentu untung guys. Jadi kalian harus lihat likuiditasnya. Kalau likuiditasnya bagus, terus profit margin kotornya juga bagus, misalnya margin kotor bisa sampai 20%, maka kan margin kotor 20 juta. Kalau biaya operasionalnya sekitar 16 juta atau 17 juta, masih ada profit sekitar 3-4 juta. Jadi itu. Oke, tips bisnis apotek pagi ini
Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin belajar bisnis apotek dengan saya, bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Tentu saja berbayar ya, tapi cuma 500.000 ya. Kalian akan mendapatkan konsultasi gratis dari saya lebih detail, terus ilmu-ilmu yang pernah saya alami ya. Saya share pengalaman saya selama 20 tahun lebih ini di bisnis apotek. Saya share agar kalian itu tidak terjebak dalam pikiran-pikiran kalian ya, ketakutan kalian dalam bisnis apotek itu nggak terjebak. Dan jangan sampai ya kalian sudah investasi ratusan juta, ternyata kalian nggak mengerti sama sekali tentang bisnis apotek, atau hanya sedikit sekali, sehingga ketika ada hal-hal wah ini pada persaingan harga kita ikut persaingan harga, saling menjatuhkan, itu udah nggak bener. Nanti kita ajarin juga teknik-tekniknya, bagaimana cara ketika waktu buka apotek bagaimana, kemudian melengkapi barang bagaimana, cara training SDM bagaimana. Bahkan mungkin ya untuk teman-teman yang mungkin di daerah Jogja dan sekitarnya nanti bisa lebih khusus lagi kalau mau dibuatkan apotek ya, nanti kita bisa kerjasama dengan saya dan tim ya, nanti akan kita buatkan mulai dari survei lokasi, kemudian interior, desain interiornya, kemudian mencari SDM-nya, training SDM-nya, nanti bisa kita bantu ya. Tapi untuk saat ini yang khusus di Jogja dan sekitarnya saja. Kalau yang agak jauh-jauh untuk sementara saya pending dulu ya, karena kondisi belum memungkinkan. Oke, itu dulu ya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam bahagia.